سيدنا الحاج محمد بن سعد بن محمد بن علي بحري ولا يشرك لك بسن الله ويشرك بجد سيدنا ما سادات الجماعة والمسلمين جميع أمتنا والقصة كلها بعد حجة حبة في السنة وذرية الحاجة كلها ممضية دينية ودنيا ويخرج الجو والفاظ من الله يصلح ذكرت إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بآل تربع بشار والفقيه المشهر وبآل علم الأبرار من بهم حالي زاد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جدنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال واعلموا معاشر الإخوان جعلنا الله وإياكم من الذين سبقت لهم منه الحسنى من
من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أن الحج إلى بيت الله الحرام أحد مباني الإسلام وهو فرض لازم محتوم على كل مسلم مستطيع في العمر مرة وكذلك العمرة. Ketahuilah para saudara, semoga Allah jadikan kita dan kalian semuanya termasuk orang-orang yang telah ditetapkan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam kebaikan. Doa daripada Imamul Haddad Abdullah bin Alwi bin Muhammad untuk kita kesemuanya. Kemudian kata beliau, sesungguhnya ibadah haji ke Baitullahil Haram adalah salah satu daripada pondasi-pondasi Islam, tiang-tiang Islam. Yang haji ini merupakan kewajiban, keharusan, ketetapan untuk setiap orang Islam yang mampu, dan kewajibannya hanya seumur hidup satu kali. Begitu juga umrah. Umrah itu wajib, bukan sunnah. Umrah itu hukumnya wajib. Seumur hidup satu kali, sama seperti haji. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala kewajiban kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu untuk menjalaninya ke sana. Mampu, ya, mampu dari segi ekonominya, mampu dari segi fisiknya, mampu dari segi perjalanannya. Ada tiga, ya, ada tiga. Dikatakan mampu itu tiga apa namanya? 3 poin. Mampu ekonomi, duit, mampu fisik, mampu perjalanannya aman, bisa ditempuh. Duit ada, sehat, cuma tidak ada kendaraan yang menghantarkan ke situ. Ataupun kendaraan ada, fisik kuat, duit tidak ada. Atau uang ada, kendaraan ada, fisiknya tidak kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kekasihnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi, dan umumkan kepada seluruh manusia, bil haji, untuk melaksanakan haji, ya'tuka, maka pastilah mereka akan mendatangimu, rijalan, dalam keadaan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan menunggangi kendaraan, ya'tina min kulli fajjin amik, yang mereka datang dari segenap penjuru dunia yang jauh. Di sini ada hikmah yang luar biasa. Umumkan di tengah-tengah manusia. Gimana ngumumkannya Nabi Ibrahim ini? Gimana ngumumkannya Nabi Ibrahim? Tidak ada speaker, tidak ada pengeras suara, tidak ada media sosial. Tapi ternyata sampai detik ini Mekah tidak pernah, Baitullah tidak pernah sepi. Apa itu? Apa itu rahasianya? Di antaranya satu, Nabi Allah Ibrahim melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendahulukan akalnya. Perintahnya Allah, maju.
Akal nutut tak nutut urusan berakal. Nabi Ibrahim sering gini ya. Sembelih anaknya. Allah yang nyuruh. Tak masuk akal itu. Apalagi Nabi Ibrahim itu lama puluhan tahun tak punya anak. Tapi Allah yang perintah, laksanakan. Ibrahim umumkan manusia untuk haji. Gimana ngumumkannya? Bayangkan di tahun itu, di waktu itu gimana itu? Kalau Allah mau, dan tentunya ada sebab musabab ya, melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, dengan murni, ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya terlaksana janji Allah, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, akan berdatangan dari penjuru dunia. Alhamdulillah negara kita termasuk yang terbanyak yang selalu ziarah ke Baitullah, baik haji apalagi umrah. Oh, 8 sekarang. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin. Liyashhadu, agar mereka menyaksikan, manafi'a lahum, berbagai manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallahi, dan mereka agar supaya mengingat nama Allah, fi ayamin ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui, di hari-hari yang ditentukan. Itu mulai tanggal 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Untuk intinya, alama razaqahum min bahimatil an'am, sebab rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak, fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Thumma liyaqdu tafatahum, dan kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, wal yufu nuzurahum, dan menyempurnakan nazar-nazar mereka, wal yatawafu bil baitil atiq, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah tua, rumah atiq yang kuno. Dzalika, itulah perintah Allah. Wa man yu'azzim hurumatillah, siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, termasuk Ka'bah, Baitullah, fa huwa khairul lahu inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, bunil Islam ala khamsin, Islam itu didirikan di atas 5. 1. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Wa iqamis salat, melaksanakan salat 5 waktu. 3. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. 4. Hajjul bait, haji. 5. Shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ini bangunan Islam. Ya. Nah, ketika 5 ini terlaksana, maka terbangunlah bangunan Islam kepada dirinya. Ketika 5 ini tidak terbangun, ya seperti rumah, tidak ada gentengnya. Rumah itu dikatakan rumah, tidak ada gentengnya. Kena hujan, kena panas, bukan rumah. Atau ada genteng, temboknya ada, lawangnya ada, jendelanya ada. Rumah itu. Nyamuk masuk, wedus masuk, burung masuk, maling masuk. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah ta'ala, siapa memiliki sangu, yang kedua kendaraan yang bisa menyampaikan dia ke tanah haram Makkah,
thumma lam yahujja, kemudian tidak berangkat haji, fala alaihi, maka tidak ada kewajiban bagi dia kecuali 2 ayyamu, ta insya Yahudian wa insya Nasranian. Nanti kalau mati, mau mati apa? Yahudi, Israel apa Nasrani? Mau minta mati apa? Mati Zionis apa mati Nasrani? Bodoh-bodoh dah enaknya. Ke Spanyol, ke Itali, ke Inggris, ke Mekah, lewat tu. Wa fi hadha nihayatut tasydid ala man yatrukul hajj mal istita'ah. Di sini ada peringatan tegas dari baginda besar Nabi Muhammad SAW bagi yang tidak haji padahal dia mampu. Ini buat yang tidak haji padahal dia mampu. Fala yanbaghil mu'min ayu akhira wa yatakasal wa yusawwif wa yata'allal bil adzal min sanah ila sanah wa huwa ma'a dzalika mustati'. Maka tidak sepantasnya orang beriman untuk mengakhirkan, bermalas-malasan, menunda-nunda, beralasan dengan alasan-alasan dari tahun ke tahun. Tahun depan. Padahal dia mampu. Wa ma yadrihi la'al al-maut yanzilu bi. Kan dia tidak tahu, bisa jadi mati kemudian tiba-tiba menyerang dia. Atau tadhhaba istita'atu, dia mati cuma kemudian jadi melarat kerat, tak punya uang sudah. Wa qad istaqarra al-hajj fi dhimmati, sedangkan kewajiban haji sudah terbebankan kepada dia. Litamakkuni minhu, karena memungkinkannya dia untuk kemarin berangkat kemudian tidak berangkat, kan berarti wajib. Kan gitu. Ini kewajiban haji ni. Ya, kewajiban haji ni keliling ke Banyuwangi ni. Oh mampu, kena ni sudah. Mampu kena. Terus tidak berangkat sampai melarat. Kewajibannya masih tetap ada. Kan gitu. Apalagi sudah kena gini terus mati, gimana? Padahal dia memungkinkan untuk berangkat. Sehingga fa'idallah ta'ala 'asiyan athiman, dia berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan bermaksiat, berdosa. Wal istita'atu, apa yang dikatakan mampu, ayam likal insan ma yahtaj ilaihi min fi safari ila al-hajj dhihaban wa ruju'an min zat wa markub wa ma fi ma'na dhalik mimma la budda lahu minhu wa nafaqati man talzamuhu nafaqatu min al-awlad wal azwaj wa nahwihim ila waqti ruju'i. Siapa sih yang dikatakan mampu itu, yang wajib haji, wajib umrah? Siapa? Orang yang memiliki apa yang dia butuhkan untuk berangkat ke sana. Bukan hanya berangkatnya tok, saat pulangnya. Jadi makanya tiketnya BP, pergi pulang apa pulang pergi? Pergi pulang. Ya, punya tiket pergi pulang, kemudian sangunya, kendaraannya, apapun saja yang harus dipenuhi untuk menyampaikan dia ke situ dan sampai pulang. Dan juga yang ditinggal, kalau memang dia ada orang-orang yang wajib dinafkahi, kalau dia ada anak, ada istri, ya juga harus ada yang dipersiapkan untuk mereka. Untuk berangkat ada, sampai pulang ada. Cuma belanja anak istri tidak ada, tidak wajib itu, tidak mampu itu berarti. Ya. Jadi apa yang sifatnya wajib buat dia itu sudah terpenuhi semuanya. Maka baru katakan mampu. Sehingga kata Imam Al-Haddad, wa takhtaliful istita'ah bi ikhtilafin nas. Maka standar dikatakan mampu ya tergantung person, tergantung per kepala. Kan gitu. Standar mampu buat saya belum tentu sama standarnya panjenengan. Wa bi ikhtilafil amakin fil qurb wal bu'd, dan tergantung tempat tinggalnya, kan gitu. Kemampuan orang yang dekat Mekah kan tidak sama dengan kemampuan orang yang ada di Indonesia. Yang di sekitar Mekah mungkin numpak sepeda motor bisa, bentor bisa. Kalau yang di Indonesia kan harus naik pesawat. Naik kapal, ada tak penyelenggaranya? Ada numpak kapal. Dari dulu.
Akan tetapi di luar itu semuanya ternyata wa man takallafal hajja, ada orang maksa haji. Syauqan ila baitillahil haram, dia rindu untuk sampai ke Baitullahil Haram. Wa hirsan ala iqamati hadhil fariidhah min dinillah, dan dia sangat bergelora hatinya untuk cepat-cepat melaksanakan kewajiban ini. Walaysa bimustati min kulli wujuh, padahal dia tidak mampu dari segala sisi, tidak mampu dia. Tapi dia maksa untuk berangkat haji. Gimana ini? Fa imanuhu akmal, maka imannya ini lebih sempurna ini. Wa thawabu a'zam ajzal, pahalanya lebih agung, lebih besar, lebih hebat. Sebentar, belum selesai, ada terusannya. Walakin bi syarti alla yudayyi' bi sababi dzalika syai'an min huquqillah ta'ala la fi safarih wa la fi watanihi wa illa kana athiman wa fi haraj. Dengan syarat dia maksa berangkat padahal dia tidak wajib, dengan syarat dia tidak sampai menyia-nyiakan apapun saja daripada hak-haknya Allah, baik ketika bepergian, ketika perjalanannya ataupun di rumahnya. Dengan syarat ya, berangkatnya enggak nyolong, dilurung. Enggak punya duit, mokso. Enggak bisa uang. Minta-minta dari kasih. Nyolong akhirnya. Itu nanti nih. Buat haji nih, Beb. Ente enggak ada yang mau dimakan, Beb. Nyolong. Tak boleh. Pulangnya nanti gimana? Paranjare wis mulai nih. Ternyata pulangnya nyolong juga. Ataupun berangkat pulangnya aman, anak istrinya tidak ada sangunya di rumahnya. Ini dosa ini. Ini tidak boleh. Mithla ayyusafira yatruka man faradallahu ta'ala anafaqatahum da'i'i la syai'a lahum, seperti orang yang bepergian, seperti orang yang berangkat haji dan dia tinggalkan orang-orang yang wajib dinafkahi, terlantar, tidak ada sangu buat mereka. Ya hanya Pak. Ya marhaba Pak. Fadlu. La syai'a lahum, tidak ada sesuatu pun yang buat mereka. Au yakunu fi safarihim mutakilan ala mas'alatin nas. Au yakunu fi safari muttakilan ala mas'alatin nas, atau dia menjadi di pepergiannya ngandalkan minta-minta sama orang. Berangkat haji bongol-bongolan sudah. Nanti apa jare wis. Nanti minta-minta sama orang. Nanti minta-minta sama orang. Tak boleh. Masyghul qalbi bitashawufi ilaihim, sibuk hatinya untuk melihat apa yang di tangannya manusia. Ya, sibuk hatinya dengan melihat apa yang di tangannya manusia. Jangan. Jadi tidak boleh ya. Kita ini ketika bepergian, apalagi berangkat haji, kemudian tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah gimana tawakkaltu 'ala Allah ini? Tak sanggup, Beb. Lo gimana tak sanggup ini gimana? Nanti gimana di situ tinggalnya di mana? Ongkosnya gimana? Makannya gimana? Bukan tawakkaltu itu. Jadi tawakal itu ada aturan. Tawakal itu ada aturan. Bukan ngawur. Nyemplung, tak kira mati tawakkaltu 'ala Allah, goblok ini. Ya, ada ukuran, ada aturan, ada persiapan. Atau dia berangkat haji, dia menyia-nyiakan sesuatu daripada salat-salat wajib. Berangkat haji tapi tidak salat di jalan. Ini agak lumayan ada ini ya. Au yaga fi syai'in min muharramat, atau dia terjerumus kepada yang haram-haram. Di pesawat pacaran. Dosa. Fa mithlu man yusafir al-haji ala hadzal wajhi wa qad wassa Allah lahu fi tarki haitsu lam yakun mustati'an
mithlu man yu'amiru qasran wa yahdimu misran. Maka permisalan orang yang berangkat haji dengan cara seperti ini, ya, meninggalkan orang-orang yang wajib dinafkahi terlantar, atau di perjalanannya dia ngandalkan minta-minta sama orang, atau dia hatinya fokus untuk mengharapkan apa yang di tangannya orang, atau dia ketika bepergian menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban, atau dia melakukan yang haram, maka kata Imam Al-Haddad, orang seperti ini padahal dia kan tidak mampu, tidak wajib haji dia. Dia saat dia tidak haji tidak dosa, dia tidak mampu, moksa tapi moksanya ngawur. Maka ini seperti orang yang membangun gedung tapi menghancurkan kota Gaza. Dibom. Bangun gedung tapi ngebom kota. Bangun gedung biar indah. Loh kok kotanya kok dibom? Kan tidak karu-karuan. Gitu ya. Jadi apa? Memfokus kepada yang kecil, yang lebih penting, yang lebih besar hancur. Nabahna ala dzalik, kami peringatkan hal ini, kata Imam Al-Haddad, lianna katsiran minal 'ammah yusafiruna ala hadzal wajh, karena banyak orang umum, orang awam berangkat dengan cara seperti ini. Ini padahal haji ya. Ini padahal haji nih. Wajib kan, tapi ternyata kita ketika tidak mampu dan seandainya mokso terus ngawur, jangan. Apalagi bukan haji, yang perjalanan-perjalanan tidak wajib-wajib nih. Berangkat hal, tidak sanggup, tawakal Allah gimana? Habis itu minta-minta, jangan. Hal tidak wajib. Atau anak istrinya ditinggal, jangan. Matan ya. Ini Imam Al-Haddad bahas yang paling tinggi ya, yaitu haji wajib ini. Tapi kalau tidak mampu dan sekiranya kalau maksa nanti merusak tatanan yang sudah tertata rapi, jangan. Banyak orang awam yang bepergian dengan cara seperti ini. Wa yadhunnuna annahum yataqarrabuna ila Allah Ta'ala bihajji baiti wa hum fi ghayatil bu'di anhu. Jadi banyak yang haji dengan cara seperti ini, sedangkan di hati mereka menyangka sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan datang ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Katanya Allah, la labbaik wala sa'daik. Ajak lebih-lebihkan pun. Ujumu, nang umamu, anak-anakmu kau tinggal di wani sangu. Mudah salat, mengerjakan yang haram di jalan. Sedangkan dia berada di puncak jauh dari Allah. Dia merasa dekat tapi ternyata dia berada di keadaan yang jauh dari Allah. Ini yang kita takutkan ya. Merasa dekat kepada Allah ternyata kita jauh. Apa katanya Allah di surah Kahfi itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sia-sia usahanya. Di hadapan Allah tidak ada harganya. Padahal mereka punya sangkaan, saya berjuang, saya berbuat baik, tapi tidak ada nilai insyaallah. Nol. Kenapa? Ngawur, tidak pakai aturan, tidak pakai ilmu. Ini bukti kepada kita ya. Sama-sama secara zahir apa yang dilakukan sama. Si A, si B sama-sama haji. Yang satu dosa, yang satu pahala. Ini buat masing-masing kita ya. Ketika mau melaksanakan sesuatu pakai ilmunya, harus tahu ilmunya. Kenapa kok ini dia menyangka dekat kepada Allah padahal dia jauh? Li'annahum lam yadkhul amra min babih, karena mereka tidak masuk kepada sesuatu dari pintunya, ngawur. Enggak pakai caranya, ngawur. Enggak pakai cara yang benar, ngawur, tawur. Wa idza kana hadza fil hajj al mafrud fa'lam annahu yakunu fil hajj laysa alladhi laysa bimafrudin a'dham harajan wa aktsara tashdidan. Ini diulangi ya. Terlalu cepat tadi keterangannya ya. Ini haji yang wajib. Ternyata kalau maksa sehingga menyebabkan tatanan yang sudah tertata rapi rusak bisa jadi dosa, apalagi bukan haji wajib.
apalagi bukan sesuatu yang sifatnya wajib. Wa kalamuna hadza fi haqqil ajizid dhaif, sehingga pembahasan kita ini membahas orang yang tidak mampu, yang lemah. Ya, orang yang tidak mampu, tidak lemah. Gimana? Tidak wajib haji. Kalau dia maksa, asalkan tidak ngerusak tatanan yang sudah tertata, maka hebat. Kalau ngerusak, jangan. Wa amal gawiyul mustati'u faqad dzakarna anna tata'akkad 'alaihi al-mubadarah bi hajjatil Islam. Adapun orang yang kuat, yang mampu, maka telah kami sebutkan sangat ditekankan kepada dia untuk bersegera untuk melaksanakan haji. Tsumma yustahabbu lahu ba'da dzalik alla yatruka tatawwu bil haji. Kemudian dia disunnahkan setelah melaksanakan haji yang wajib, disunnahkan untuk haji yang sunnah. Ingat, bagi siapa ini? Bagi al-qawi, al-mustati', yang kuat dan mampu. Dia yang kaya-kaya, sehat, itu hajinya jangan seumur hidup satu kali, tapi hajilah lagi. Qala ba'du salaf rahmatullahi alaihim, berkata sebagian salaf semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka, aqallu dzalika alla tamurra alaihi khamsatu awam illa wa yahujju fiha hajjatan. Kata sebagian salaf, minimal setiap 5 tahun haji satu kali untuk orang yang kuat dan mampu. Waqad balaghana, ini aturan ketika haji tidak ada antri seperti sekarang ya. Mungkin karena haji antri seperti sekarang mungkin ya bisa ngasih kesempatan yang belum haji itu lebih bagus banget. Sudah haji ngasih kesempatan yang belum haji, duitnya kasihkan. Tidak usah haji, kasihkan saudaranya yang haji. Itu lebih mubarak. Ya. Waqad balaghana anillahi ta'ala annahu qala, telah sampai kepada kami Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna 'abdan sahhahtu lahu jismah wa wasa'tu 'alaihi fil ma'isha tamdi 'alaihi khamsatu awam wa lam yafid 'alayya la mahrum. Seorang hamba yang aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, berlalu 5 tahun tidak datang ke saya, maka la mahrum, itu orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau umrah mungkin tidak pakai antri ya. Saya yang maksud haji kan antri, ada kuotanya. Kalau umrah kan tidak ada. Kalau mungkin hajinya kasihkan orang, umrah saja dia. Setahun sekali umrah, 2 tahun sekali umrah. Qultu wa inna ma yanbaghi al-muslimil qadir al-istiktham al-hajji lima fi min at-ta'dhib li hurmati la sya'irihi allati ta'dhimuha min taqwal qulub. Hanya saja kata Imam Al-Haddad, dianjurkan seyogyanya sepantasnya orang Islam yang mampu memperbanyak haji. Kenapa kok disuruh memperbanyak haji? Karena haji itu adalah pengagungan kepada ikon-ikonnya Allah, kehormatan-kehormatan Allah. Yang menghormati kehormatan-kehormatan Allah, menghormati lambang-lambangnya Allah, itu tanda hatinya bertakwa. Gitu ya, menghormati Ka'bah, memuliakan Masjidil Haram, memuliakan Masjid Nabawi, memuliakan Masjidil Aqsa, memuliakan ulama, memuliakan siapa yang dimuliakan oleh Allah, itu tanda hatinya bertakwa. Dan juga di dalam melaksanakan haji, memperbanyak haji itu walima fi min al-fadl al-'azim alladhi baradat bil akhbar, terdapat keutamaan yang besar yang diterangkan oleh kabar-kabar dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, afdal jihad al-hajj, paling utamanya jihad haji. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad bersabda, innal hajja yahdi ma qablah, haji menghancurkan apa yang telah lalu, mi'ai minadrub, dosa-dosa. Jadi kalau sudah haji pulang bersih. Itu kan yang kita letakkan di hati kita ketika kita menyambut kedatangan saudara kita yang pulang haji. Ini orang bersih. Perkara di Mekah tidak sembahyang zuhur, ya bukan urusan kita. Kan tidak katon kita kan. Dasar ruwet wis. Yang penting dia pulang. Paling enak ini kadang-kadang
dalam beberapa keadaan tak katon ini enak, tak kelihatan ini enak. Jadi hati kita tetap berprasangka baik. Kan iya. Kalau mau dengar cerita yang tak enak juga. Tapi enakan tak dengar cerita yang tak enak itu. Pokoknya kalau yang ada pulang haji terus mau cerita yang tak enak, selimurkan. Iya teman saya itu. Dah langsung sama Pak, sampean di hotel sebelah mana? Selimurkan beda tak ngomong ke yang lain. Nanti akhirnya kita terus sangkaannya sama dia kurang terus. Tidak pati yakin ngamini doanya kan. Dan kita jangan jadi penyebab orang itu ngomongin orang. Karena ketika haji ini terus terang saja macam-macam yang dilihat nanti. Gimana kita kumpul di satu titik dari segala penjuru dunia. Macam-macam kebiasaannya, madhabnya. Jadi mulut itu kalau tidak direm loss. Apalagi terus tipikalnya tipikal komentator. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubi ka yaumi waladathu ummuh. Siapa Nabi Muhammad bersabda, siapa yang haji tidak rafath, tidak fusuk, maka keluar dari dosanya seperti hari tatkala dilahirkan oleh ibunya. Apa rafath fusuk itu? Dua kalimat yang bermakna ucapan dan perbuatan yang jelek. Nah, ini siapa yang haji tidak berucap jelek, tidak berperilaku jelek, maka selesai haji dosanya bersih. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, al-umrah ila al-umrah kafara lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang setelahnya itu ada pelebur di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Nabi Muhammad bersabda, birrul haji it'amut ta'am walilul kalam. Ini haji yang bagus itu, ini buat pelaksananya ya. Ini buat orang yang haji. Haji yang bagus itu apa? Suka memberi makan. Syukur-syukur kalau uangnya banyak, bawa itu. Ya, kalau sugih bawa uang yang banyak. Sedekah di situ yang banyak. Bukan berarti dipahami di sini tak sedekah. Tak sedekah. Ono ben wis, ndak. Sini sedekah, di situ juga sedekah. Teman-temannya itu ya kasih. Dan orang-orang di situ yang fuqara masakin kan ada. Karena juga lebih besar kan pahalanya kan. Seperti sedekah di Ramadan seperti luar Ramadan kan beda. Begitu juga sedekah di Banyuwangi sama sedekah di Tanah Haram. Yang lebih hebat di Tanah Haram. Bukan berarti dipahami di Banyuwangi tidak sedekah, di situ sedekah. Jadi kalau haji itu yang bagus suka ngasih makan. Yang kedua, linul kalam, ngomongnya yang lembut. Ngomongnya yang halus, yang lembut. Iya. Kita ini ngomong lembut, semua orang yang ngomong lembut sama kita ya biasa itu. Terus pun dirujeng, kan tidak mungkin jawabnya waras, alhamdulillah, tidak mungkin. Pasti kita jawabnya. Terus pun dirujeng alhamdulillah. Coba yang takut sama kita, ya apa kau ni? Tahu ke atau? Nah, kan biasa jawabnya ngegas juga. Nanti itu di situ ketemu macam-macam orang. Ya. Ada ganti-ganti nanti, sentak nanti, bisa ndak ngering, bisa ndak ngontrol. Kalau ndak bisa, hajinya nanti ndak bagus. Ada tantangannya, gitu ya. Walilul kalam, ucapan yang lembut. Terakhir, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, al-hujjaj wal umar wafdullah in sa'alu u'tu wa in da'u ujibu wa in anfagu ukhlifa lahum. Orang yang haji, orang yang umrah itu delegasinya Allah, itu duta-dutanya Allah. Gimana? Kalau mereka minta dikasih, kalau mereka berdoa diijabah, kalau minta dikasih semua.
Ini kan kita dalilnya kita mereka yang baru datang haji umrah kita ziarahi. Ya, ada saudara pulang haji, ada saudara pulang umrah, kita ziarah kepada mereka. Kenapa? Ya nomor satu ini, karena mereka kalau doa dijabah sama Allah. Mereka kalau minta sama Allah dikasih. Jadi jangan nyari air zam-zam sama kurma, itu kan bisa tumbas sendiri itu. Berhubung dikasih, kan tidak minta, ya diterima. Cuma tidak ngarep, tidak ngenteni mana. Sudah didoai, tidak pulang-pulang. Ya. Mesti itu boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Kurma turun betul. Hendak kita minta doa. Ya. Berhubung nanti dikasih sorban, ya terima kasih. Tidak nyari sorban. Wa anfaqu khalifa lahum, dan mereka yang haji dan umrah ini kalau ya pasti ngeluarkan uang kan? Tidak sedikit kan? 40 juta, 30 juta, 32 juta, 36 juta. Itu travelnya itu. Belum belonjonya di situ. Yakinilah Nabi Muhammad bersabda, "Ukhlifa lahum", diganti semua. Apa yang dikeluarkan itu diganti. Berlipat-lipat ganda. Allahumma ja'alna min az-za'irin ila baitillah al-haram bil hajjil amra ya rab bima syi'ta wa kaifa syi'ta ma kamal sya'al afiyah. Semoga Allah permudah. Amin. Ya muyassir kulli asir. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan?